Hai Poppers, jadi hari ini aku lagi main ke RTV buat ketemu sama Om Michael Chandra. Yeay, hai Poppers, thank you Bidi udah mau mampir. Iya, sama-sama. Om Michael gimana kabarnya? Kabar baik, harus selalu baik. Harus selalu baik, oke. Om, boleh ceritain sedikit gak kayak background perjalanan Om, kenapa bisa ada di dunia jurnalistik ini? Soalnya kan aku dengar-dengar Om ini kan lulusan dari Universitas Trisakti dan jurusannya arsitektur ya. Terus kenapa ini tiba-tiba ada di dunia TV, jurnalistik, broadcasting gitu? Nah, singkat ceritanya kecebur. Kecebur itu istilah yang tepat mewakili perjalanan aku di dunia jurnalistik ya. Karena ya betul kata Bindi tadi dan teman-teman Poppers bahwa aku tuh lulusan dari Trisakti, teknik arsitektur. Dulunya pengen jadi arsitek, tapi setelah dalam perjalanannya sempat 6 bulan di dunia arsitek tapi nggak menemuin passionnya gitu loh. Lalu aku sempet tapi di waktu menekuni dunia arsitektur tuh aku tuh sebenarnya orangnya pemalu. Nggak percaya diri, lumayan introvert dan juga nggak terlalu punya banyak teman. Jadi tapi waktu itu ada satu mata kuliah namanya teknik komunikasi arsitektur. Di semester 5 tuh dosennya bilang begini, kamu nggak akan bisa jadi arsitek handal kalau nggak bisa jual konsep rancangan kamu gitu. Jadi penting mengkomunikasikan apa yang menjadi konsep yang dalam pemikiran kita gitu. Lalu kalau latihan nggak lambat laun, kok aku dapat nilai A untuk mata kuliah itu. Jadi aku langsung berpikir, jangan-jangan selama ini aku anggap bahwa aku tuh pendiam, introvert. Itu hanya mindset doang. Coba aku latih nih lewat MC gratisan buat temen waktu itu. Lama-lama terbangun nih rasa percaya diri. Lalu aku coba juga ngambil kelas short course waktu itu, kelas public speaking supaya lebih ada teknik-tekniknya dan lain sebagainya kan. Dan guess what, di course itu, short course itu ada study tour ke RCTI waktu itu. Jadi ikutlah kita jalan-jalan ke sana, lihat bagaimana dunia broadcast dan lain sebagainya. Waktu itu nggak pernah ya Poppers dan Bindi kepikiran untuk jadi jurnalis gitu. Cuman main lah, lihat wah keren juga ya. Singkat cerita tuh ada temen yang nanya, sini buka lowongan gak sih? Buka, silakan kasih CV gitu. Nah aku waktu itu statusnya udah kerja jadi bankers di salah satu bank internasional gitu ya. Nah udah kerja di situ, so aku iseng-iseng dong sama temanku, ya udahlah masukin aja CV, siapa tahu dipanggil gitu kan jadi host atau apa gitu. Udah taruh-taruh. 6 bulan kemudian itu tiba-tiba dipanggil ikut seleksi buat reporter. Aku selalu bengong. Terus udah dari 1.000, 100 lolos sampai 25, psikotes lolos jadi 8, tes kesehatan lolos. Jadi aku satu dari 7 orang yang diterima waktu itu. Tanpa tahu kerjanya apaan gitu ya. Ternyata kerjanya apa sih? Reporter, ngapain tuh nyari-nyari berita. Oh gitu. Ya udah aku resign dari bank. Terus aku coba jadi reporter di RCTI. Nah prosesnya itu learning by doing. Jadi aku bersyukur juga dikelilingi sama senior-senior yang hebat, yang aku cuma bisa waktu kecil lihat di layar kaca, mereka bawain berita, terus tiba-tiba aku ya berdasarkan pengalaman aku belajar aja gitu ya. Mereka ngomong apa, aku kayak ngerasa, aduh nggak bisa. Terus aku minta tipsnya, aku coba terapin tipsnya, lalu mulai berhasil, kayak gitu. Mulai dari langkah-langkah kecil lah yang kita coba ini. Lama-lama jadi menguasai, lama-lama jadi bisa dari yang nggak bisa nulis berita, minta tips-tips.
wah dirobek-robek gitu ya, wah jelek gitu. Lama-lama sampai, bagus juga nih tulisan, wah mulai percaya diri. Begitu pula dengan live report, begitu pula dengan siaran. Itu semua berkat dari sekeliling ya, yang nggak pelit ilmu, saudara-saudara yang nggak pelit ilmu berbagi. Nah, dari situlah aku jatuh cinta sama dunia jurnalistik karena aku nih awalnya mulai dari desk kriminal. Kalau ingat ada program kriminal, ya kita nangkep penjahat, ikut gerakan polisi, gerebek sana, gerebek sini. Itu tuh 5W1H itu sangat apa ya? Sangat tergali. Kemampuan kita untuk nanya ke narasumber segala macam, kemampuan kita pendekatan ke narasumber, cara kita mewawancara itu sangat tergali banget. Jadi aku bersyukur mulai dari situ lambat laun jadi reporter megapolitan, banjir, kebakaran dan kemacetan dan lain sebagainya. Lalu beranjak ke reporter istana kepresidenan selama 5 tahun di sana. Jadi hari demi hari itu aku ngerasain pengalaman di jurnalistik tuh banyak dan membuat kita kaya sama pengalaman. Jadi kayak gila ya, mau kayak ada pemikiran mau ditukar dengan apapun, kayaknya aku ngerasa kayak itu kayak memoris yang nggak bisa digantiin lagi atau disamakan dengan uang, ukurannya uang atau apa gitu, karena itu pengalaman yang nggak ada nilai, benar-benar besar biasa banget ya nilainya gitu. Wow. Berarti Om pas dari kan arsitektur, terus Om sempat di Bankers, abis itu pas ke reporter kaget banget ya Om? Kaget banget, pasti banget. Apalagi di dunia jurnalistik kan orangnya maksudnya kayak keras-keras gitu nggak sih? bagian yang kayak, ini kalau A ya harus A, bagian produksinya apa sih? Iya, karena mereka udah ada pakem-pakemnya ya jurnalistik. Bener. Nah, cuman aku paling kerasa tuh dulu tuh kan aku sebagai orang etnis Tionghoa, pasti kan banyak banget ya jauhi kerumunan, kalau ada yang, ada mau berantem atau apa, aduh kalau ada yang ini jangan mendekat. Padahal kan kalau jadi reporter, justru kita harus jadi sumber informasi kan. Kita harus masuk ke dalamnya, cari tahu apa yang terjadi, lalu menceritakan kembali kepada pemirsa kan gitu. Nah, jadi di situ yang beda, secara kebiasaan yang dibangun sejak kecil aja udah beda. Lalu masuknya pertama jadi reporter desk kriminal, itu aja udah beda. Jadi aku kayak, deg-degan banget. Beda-beda sesuatu yang aku nggak pernah bayangin, tapi ya itu bikin setiap hari tuh kayak, besok ngeliput apa lagi ya? Besok ngeliput apa lagi? Jadi nggak monoton hidup ini. Om, pas Om pertama kali live report terjun langsung ke lapangan, itu gimana Om? Om bisa ceritain nggak? Aku ingat banget waktu kan reporter itu kan biasa ya, nggak kalau di RCTI dulu nggak semua langsung live report. Jadi kita kan nyari-nyari berita dulu, nyatet, terus bikin laporannya paling on cam aja. Jadi kayak kalau on cam itu istilahnya poppers itu adalah kayak saya saat ini berada di sini, saat ini sedang terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Jadi cuman ya 15 detik pertama lah. Kalau live report kan bisa 3 menit, 5 menit seperti itu kan. Jadi kita masih dilatih itu. Nah, singkat cerita, aku tuh waktu ada kereta ambles di relnya dekat stasiun Kebayoran. Oke. Itu udah lama banget berarti? Udah lama banget, itu tahun 2005 lah ya. Kayak istilah kayak 18 tahun yang lalu. Terus habis itu aku dibilangin sama koordinator liputan, orang yang menugaskan reporter-reporter gitu dalam suatu redaksi, itu bilang, tenang, ntar ada yang live report di sana. Aku ya udah, aku ngumpulin data sebaik-baiknya. Seperti yang Poppers tahu dan Bini tahu kan, tugas reporter mengumpulkan data, informasi sebaik-baiknya. Udah aku ngumpulin, terus mana nih Mas? Kok nggak ada? Ya kamu yang akan live report. Saya? Wah, itu gemetaran banget karena saya cerita kan takut. Maksudnya kayak ngebayangin di balik layar, di balik kamera itu ada jutaan orang yang lagi nonton. Aduh, kalau salah ngomong gimana? Aduh, jangan sampai membuat sesuatu yang malu-maluin keluarga atau apa-apa gitu kan. Jadi waktu itu ya udah baca-baca catatan lagi, terus latihan, terus ngomong. Nah, cuman karena baru, aku tuh kan juga, ntar sosok gerak, pakai moving, ntar tunjukin ini keretanya gini-gini. Malah akhirnya waktu 3, 2, 1, aku ngeblank. Oh my God, terus? Iya, jadi abis itu gitu, jalan-jalan berdiri ngeblank. Terus aku cuma ditanyain waktu itu, aku lupa anchornya siapa, nanyain. Jadi aku cuma jawab, bagaimana proses di sana evakuasi? Ya, proses evakuasi masih terus berjalan. Udah cuma gitu doang, bayangin nggak sih?
gitu. Live report yang cuma kan harusnya panjang ya jawabnya. Proses evakuasi masih berjalan saat ini PT KAI bla 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 begitu kan. Cuma karena aku ngeblank dan karena terlalu banyak movement, jadi aku lupa semuanya. Tapi habis itu aku dipanggil, ditegur udah pasti. Tapi aku punya semangat, oh mau belajar, oh ya maaf mas, maaf mbak, aku udah bikin failed nih live reportnya. Kira-kira bisa ngasih masukan nggak apa yang aku bisa benahi supaya performance aku live report berikutnya lebih bagus lagi. Akhirnya dikasih tahu tips-tipsnya dan lain sebagainya. Kalau mau moving ya boleh, tapi sesekali karena yang paling penting adalah laporan itu sendiri. Jadi dari situlah aku learning by doing. Ya kalau yang salah ya perbaiki lagi di kemudian hari, lama-lama jadi bisa. Itu sih ceritanya. Oh gitu, oke. Jadi Om, itu kan pengalaman pertama Om ya dalam live report. Itu yang tadinya harusnya 3 menit, jadinya berapa menit Om? Oh, yang tadinya harusnya 3 menit, aku cuma nyampein dalam 1 menit. Makanya ditegur ya. Bisa kebayang kan, itu menjawab 3 pertanyaan dalam 1 menit. Harusnya kan 1 menit, 1 pertanyaan 1 menit lah ya, karena udah dia alokasikan waktunya. Cuman habis itu di ini, kamu tahu nggak kalau kita menugaskan kamu itu artinya ada tanggung jawab yang kita percayakan kepada kamu untuk kamu emban. Jadi dari situ aku inget terus tuh. Jadi sekarang kalau itu benar-benar aku nyiapin. Kalaupun aku nggak bisa, aku latihan terus. Memang awalnya tidak sesmooth kayak teman-teman reporter lain yang mungkin reporter lain lebih cemerlang gitu ya, kayak gitu. Aku ya belajar trial and error aja gitu. Kalau gagal ya aku minta maaf, terus minta tips. Aku berusaha mengikuti tips itu, latihan terus. Sampai akhirnya bisa. Oh, sampai akhirnya bisa. Bisa sampai kayak 5 menit segala macam ya. Oh, itu terlatih lah ya Om. Ya makanya aku selalu bilang ke teman-teman kayak kita jangan sampai kalau kerja di jurnalistik itu takut untuk ditegur atau berbuat salah. Kan namanya juga pembelajaran ya. Ini kan panjang. Ini profesi yang menurut aku mulia gitu. Seterusnya kita akan terus bisa memberikan informasi ke banyak orang. Masalah salah atau apa, ya kita kalau kita jiwanya terbuka untuk pembelajaran, ya kita harus terima. Lalu kita perbaiki di kemudian hari saat kita live report gitu. Om nih, aku kan pernah nonton drakor judulnya 18 Again. Nah di situ tuh pemeran utamanya tuh dia jadi presenter juga. Betul. Nah pokoknya dia tuh ceritanya apa ya, kayak apa sih kalau misalnya anchor? Bukan, kalau misalnya langsung breaking news kayak breaking news gitu. Nah dia kayak reporternya. Nah itu kan di sana di film itu diceritain kalau misalnya jadi reporternya tuh harus ngumpulin data di tempat. Om gitu juga nggak? Oh iya dong, semuanya. Data langsung. Iya dong, semuanya. Mau kayak mayat, waktu itu kan aku reporter des kriminal. Jadi kalau ada mayat tidak dikenal kita ngumpulin. Kenapa? Karena kalau ada mayat tanpa identitas, kalau ada SIM atau KTP-nya kita bisa kan ya mengidentifikasi. Tapi kalau enggak, tapi mukanya enggak, sangat penting buat kecermatan seorang reporter untuk lihat kayak ada tanda lahirnya, tai lalatnya, ada mohon maaf mungkin tato atau apa yang bisa menjadi identitas diri dari si Jondo ini gitu, mayat tanpa identitas ini. Jadi itu sangat penting untuk kita sampaikan bahwa ada tai lalat nih di pinggul bagian kiri atau kanan. Ini aku punya cerita sih, dulu tuh aku pernah karena di 2 tahun pertama di des kriminal ada mayat nggak bisa dikenali karena dia tuh jatuh di pinggiran sungai, masuk ke dalam sungai, terus bengkak karena udah 4 hari baru ditemukan. Jadi kan artinya secara mata udah nggak ada ya, mohon maaf ya, opers. Lalu juga badannya udah ngembang. Lalu tugas kita sebagai reporter adalah mencari tahu dia mungkin bajunya masih ada, warna apa, celananya apa, sepatu mungkin udah nggak ada, terus kira-kira ada tanda lahir atau apa. Nah itu dimasukkan dalam berita, dinaikkan, dan tahu nggak? Ini betapa mulianya tugas kita. Habis itu ada yang nelfon ke redaksi waktu itu. Itu kayaknya anak saya deh Pak, kemarin itu nggak ini. Terus akhirnya aku disuruh sama Korlip yang nugasin reporter itu untuk pergi deh ke RCM, bantu orang tuanya mengidentifikasi apa betul itu jenazah anaknya. Waktu itu ibunya langsung nangis di bahuku kayak itu anakku, terima kasih udah nemuin gitu. Dari situlah aku sendiri secara pribadi sadar gitu kayak
ya ini kerjaan ini mulai banget sih. Iya. Lu bisa membantu merekatkan, maksudnya kayak orang hilang lu bisa nggak dalam keadaan meninggal ya, tapi keadaan hidup pun kita bisa bantu orang itu bisa nemuin lagi anggota keluarga yang hilang, atau juga kayak ya kita tadi membantu banyak orang lah sebagai sumber informasi. Kita tuh reporter tuh selain pusing bikin berita juga mulia banget sih, bener ya? Iya bener, nggak maksudnya kalau dihitung dengan kayak teman-temanku lah ya, teman-temanku kan sekarang udah ya jadi bankers dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka juga berkarya juga, tapi kalau kita ini jurnalistik tuh nggak pernah berhenti. Iya benar. Ini akan terus sepanjang hidup kita kalau emang pengen jadi jurnalistik, pengen jadi seorang jurnalis, Poppers juga pengen, ya itu akan prosesnya tiap hari dalam kehidupan kita, nggak akan pernah berhenti. Wow, panjang banget ya prosesnya. Oke, terus Om, awalnya kan Om jadi reporter nih. Terus Om jadi news anchor juga kan? Betul. Pertama kali Om jadi news anchor, itu gimana rasanya? Udah pasti dak-dikduk, tapi yang pertama bersyukur dulu, karena nggak semua reporter jadi news anchor. Itu lewat proses audisi dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi news anchor, ada audisinya lagi? Ada. Jadi semua reporter, mulainya harus lebih baik dari reporter, baru jadi news anchor. Kenapa? Karena lebih matang di lapangan, lebih bagus ketika nanti kamu udah jadi news anchor atau Poppers nanti jadi news anchor, kalau ditugasin ke lapangan jangan beletotan, live reportnya kan malu-maluin. Jadi lebih baik kita live reportnya kuat dulu, baru nanti jadi news anchor. Ketika ditugasin ke lapangan kita udah lebih firm lagi gitu ya secara laporannya. Tapi untuk nggak semua reporter bisa jadi news anchor, karena itu privilege. Itu kalau ditanya aku juga nggak ngerti. Itu setiap newsroom atau redaksi punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, waktu aku dikasih tahu, kamu dipromot ya jadi news anchor gitu. Kerjaan reporter tetap berlangsung. Oh, jadi kalau udah jadi news anchor, reporter tetap ya? Nah, cuman bedanya kita nyari berita buat dibawakan oleh news anchor yang jam siang misalnya. Yang siang selesai siaran, nyari berita buat dibawain sama malam, kayak gitulah, muternya kayak seperti itu. Nah, buat news anchor sendiri, kalau tadi kamu nanya pertama kali gimana? Ya deg-degan lah udah pasti. Pasti nelfon orang tua. Dulu waktu itu pacar yang sekarang jadi istri, nonton ya, kasih masukan, ini apa. Padahal tuh siaran pertama aku tuh Sekilas Info. Zaman tahu kan Sekilas Info? Mungkin Poppers nggak tahu. Sekilas Info tuh kayak breaking news 1 menit, yang mukanya muncul cuma 15 detik, sisanya gambar semua. Itu aja udah deg-degan, kayak berasanya kayak ada 200 jutaan orang lagi nonton itu kayak jangan lu aku selalu bilang gini, jangan sampai nge-freeze gitu kan, kadang-kadang saking kita takut kita suka yang demikian Sekilas itu kan gitu kan, mempermalukan diri sendiri. Akhirnya itu sih yang aku sampai doa terus ngundangin orang tua semua nonton kasih masukan gitu. Ya itu sih pengalaman seru. Terus pas lama jadi news anchor nih Om, pernah nggak sih Om ngebawain berita tapi Om tuh salah ngomong gitu atau banyak? Kayak gimana? Sering banget, sering banget. Namanya juga manusia. Kita kan juga kadang-kadang ada beban pemikiran atau apa gitu ya. Apalagi kalau Sekilas Info semenit. Kalau bawain program kan 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam, kadang-kadang setengah jam. Tapi kan pressure-nya beda-beda tuh, pagi, siang, sore, malam. Nah, cuman kita ya kalau salah baca atau salah ngeja ya bilang aja awalnya aduh salah, terus habis itu kepikiran terus malah jadi tahu nggak sih belibetan karena dipikirin aduh kenapa ya tadi ngomong itu, terus malah salah. Aku pernah tuh ada momen baru siaran program gitu salah mulu kalau ngomong. Jadi kayak sepanjang itu ya itu kayak pengen disikat nih gigi, tapi lambat laun kan itu berdasarkan jam terbang, kita latihan, nggak nyerah gitu. Lama-lama jadi bisa, dan akhirnya aku nyiasatin kalau salah tuh ya kayak maaf, maksud kami, ya udah diulang atau langsung dibenerin. Misalnya kayak sejauh ini dapat diketahui, gitu langsung aja ditimpa gitu, atau maaf maksud kami, lanjutin. Kalau misalnya salah terus berarti maaf. Oh iya jangan, kalau salah terus kamu perlu mandi kembang deh, jangan.
Oh, mandi kamu jadinya mistis. Enggak. Bercanda. Artinya hari itu kamu perlu minum coklat. Kata dulu petinggi-petinggiku, kamu minum coklat deh, mandi air hangat, terus tidur. Kayaknya bad day banget. Iya, bad day, besok nggak bad day. Oke. Terus Om, dari RCTI, Om kan sempat ya jadi reporter presiden ya Om? Ya itu, di RCTI juga kan ada anchor tetap jadi reporternya, terus yang naik tingkat lah ibaratnya dari Des Kriminal, Megapolitan, terus Istana Kepresidenan. Oh nah, aku penasaran nih Om, pas Om jadi reporter di Istana Kepresidenan, itu berarti Om kemana-mana, presiden kemana, itu Om selalu ikut? Keluar kota, keluar negeri. Wow. Namanya kan kita nempel ya, melekat. Jadi emang di newsroom itu setiap ada des-des tertentu yang memang ditugaskan melekat gitu. Termasuk ke politik itu salah satunya Istana Kepresidenan atau atau DPR. Oh gitu. Itu dua reporternya. Itu Om jadi reporter Istana Kepresidenan, Om yang mau atau Om kayak enggak, itu biasalah setiap setahun sekali tuh kayak di rolling. Oh gitu, di rolling. Karena dari newsroom, lagi-lagi kebijakan setiap TV ya, mereka percaya kalau kita semakin di rolling, semakin kaya kan pemikiran kita. Tadi soal dunia kriminalitas, lalu megapolitan, lalu politik, kayak gitu sih. Wow, oke. Terus abis dari situ Om sekarang kan di RTV. Betul. Om punya acara sendiri, namanya Michael Chandra Luar Biasa. Ya. Nah, itu kan berarti Om datengin narasumber. Ada nggak sih Om narasumber yang Om tuh sampai speechless gitu ngedengerinnya, atau yang kayak terharu atau apa kayak gitu segala macam? Banyak, Bindi. Semuanya hampir membuat aku sendiri tuh speechless ya. Maksudnya acara ini sebenarnya dibuat di RTV itu untuk mengedukasi, menginspirasi. Ini sejak tahun 2016. Jadi awalnya tuh emang kita mencoba membidik narasumber yang nggak overexpose, yang mungkin mereka ngelakuin hal-hal baik di luar sana buat komunitasnya, buat masyarakat sekitarnya, hal kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh, tapi kita mau bantu publish supaya apa? Supaya visinya tuh kan di Indonesia ini banyak banget orang ngerasa apa-apa buruk banget ya, semua jadi negative thinking, lalu ngerasa bahwa Indonesia kok gitu-gitu aja. Ada yang udah mati harapan sama Indonesia gitu. Kita mau bangkitin lagi bahwa ternyata di Indonesia banyak kok lilin-lilin kecil, orang-orang yang selalu menebar kebaikan, orang-orang yang selalu nggak bosan-bosannya taruh pengharapan buat orang lain gitu-gitu, jadi harapan tumpuan bagi orang lain gitu. Jadi itu yang kita semangatnya dari luar biasa ini, makanya luar biasa apapun prestasinya, mengharumkan nama Indonesia, luar biasa pengabdiannya sama masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang bikin aku suka nangis terharu gitu ya, misalnya nih ada nih orang pemulung sampah. Ini aku pernah nih, ini salah satu dari banyak ya pemulung sampah. Seminggu dapat 100.000, tapi dia punya anak kayak 7. Wow. Ya, tapi dia nyisihin 50.000-nya buat beli semen. Kamu tahu buat apa semennya? Buat apa? Buat nambel jalan di depan rumahnya yang dia rasa banyak angka kecelakaannya. Jadi banyak motor jatuh karena mungkin belum dibenerin ya sama pemerintah setempat, tapi dia mau gunain 50.000-nya buat beli batu sama semen, terus semen supaya orang nggak ada yang jatuh. Ya ampun, mulia banget. 50.000 buat seminggu dengan anak yang segitu banyak. Aku sampai gini, kadang-kadang aku sebagai hostnya, aku sampai mikir gitu, apa yang aku udah lakukan ya, selain aku membantu mengekspos keberadaan orang-orang yang mulia ini, tapi aku dapat privilege yang lebih dari bapak ini, tapi apa yang aku udah lakukan, itu yang kadang-kadang, itu kayak nampar diri aku sendiri gitu sebagai host ya, kayak ya ampun, kita harus sebanyak mungkin nebar kebaikan gitu loh. Makanya semangatnya itu sih dengan acara ini. Aku jadi kepikiran. Iya kan? Apa yang udah kita bisa lakukan gitu? Pemulung sampah 100.000 per minggu, anaknya 7, dan nyisihin 50.000 gitu. Dan itu juga bukan kewajibannya dia aja. Iya, bukan kewajibannya dia, tapi dia mau. Iya, dia mulia banget. Iya. Wow. Itu baru salah satu ya dari banyak banget anak-anak Indonesia juga yang hebat-hebat yang sekarang mengharumkan nama Indonesia lewat banyak kompetisi internasional. Itu sih, maksudnya aku jadi kayak setiap hari tuh merenung kayak acara ini menyadarkan aku untuk selalu bersyukur dengan apa yang selalu kita miliki dan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu.
Oke Om, terus dari sekian banyaknya narasumber, ada nggak sih Om narasumber yang bikin Om tuh kayak emosi gitu, dengan jawaban-jawabannya gitu, kayak bikin kesel sendiri atau karena apa? acaranya inspiring sama mengedukasi. Jadi semuanya tuh kayak datang, aku selalu gini, aduh udah mati, ya ampun, ya anak keren banget, masih usia kecil tapi udah menang juara 1 internasional kayak gitu. Jadi jarang yang buat emosi. Oke. Kalau misalnya dari sebelum acara-acara Om sebelumnya gitu, pas kayak Om live report terus harus nanya ke orang segala macam, ada nggak sih kayak ini jawabannya pendek-pendek amat sih? Oh ada, pasti ada ya. Kalau dulu-dulu yang waktu reporter atau kita anchor, kita wawancara orang gitu ya, pasti ada yang kayak jawabannya singkat atau jawabannya muter-muter tapi nggak menjawab pertanyaan. Itu juga ada. Nah harus karena kita reporter, tugas kita bertanya, kita nggak boleh terpancing sama emosi. Karena kita harus bisa mengendalikan emosi kan. Jadi sebisa mungkin ini muter-muter nih, langsung nanya lagi, mengerucutkan setiap jawabannya dikerucutin lagi sampai dia benar-benar jawab pertanyaannya. Aku pengen belajar nih tentang jurnalistik. Banyak. Dan mungkin Poppers di sana juga pengen tahu nih gimana sih caranya jurnalistik tuh yang bener tuh kayak gimana kayak gitu. Om ada tips-tipsnya nggak? Oke, aku izin ya, walaupun banyak yang senior juga, tapi aku izin berbagi tips ala aku. Pertama, harus banyak baca. Kenapa harus banyak baca? Supaya kita tahu ketika kita mau wawancara orang atau kita mau menemui orang, kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Karena itu sangat penting, karena kita nggak bisa tiba-tiba, ya udah ngalir aja nanti. Karena kita tahu, supaya kita tahu moodnya. Kita tahu bagaimana membangun mood, karena sama seperti orang lagi ketemu atau katakanlah berpacaran. Jadi reporter tuh kayak ibaratnya ada trust. Jadi antara penanya sama yang ditanyain tuh ada trust, sehingga kalau trust terbangun, nyaman. Wawancara jadi nyaman. Oh, kamu nggak akan menyerang saya nih, karena kamu akan nanyain sesuatu yang menjadi ekspertisnya saya gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada trust sehingga nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya penting untuk banyak baca dan riset supaya itu banyak pelurunya. Oh, orang ini suka ini, baca atau suka nonton. Kamu bisa nanya dari situ sehingga isi pertanyaannya atau jawabannya itu bisa kamu alihkan kemana-mana. Just in case kalau ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari orang tertentu atau dari newsroom yang akan membuat emosi yang ditanyain naik gitu. Jadi itu bisa, Pak, udahlah nggak usah jawab. Bapak nih suka emosian aja gitu. Itu salah satu cara untuk menetralisir. Jadi penting buat kita selain banyak baca, kita juga harus kayak sedikit psikolog gitu loh ya. Ya kayak ibaratnya orang yang tahu menganalisa perasaan orang, cara berpikir orang. Jadi kita tahu ketika kita ngembangin sesuatu, nanya, kita tahu nih responnya bagus apa enggak, orang ini nggak terlalu suka dengan pertanyaan kita, lalu kita membuat dia lebih nyaman dengan cara apa dan lain sebagainya. Nah, itu dua ya. Yang ketiga, percaya diri. Kita harus percaya bahwa apa yang kita siapkan, pasti orang itu akan juga senang menjawabnya gitu. Jadi jangan sampai kita masuk, maju, itu berasa kayak, aduh pertanyaan gue kayak nggak layak deh. Nah itu kita membuat diri kita sendiri, demotivasi Poppers. Jadi kayak belum apa-apa udah kalah berperang gitu loh. Benar. Ya kan? Udah tadi riset banyak, lalu kita tahu dulu kayak psikolog, seperti tahu analisa respon, perasaan lawan bicara kita, percaya diri, lalu yang terakhir banyak latihan. Karena nggak bisa dipungkiri, semakin kita latihan banyak, jam terbang semakin tinggi, semakin kita nyaman. Kalau Om sendiri, sama satu lagi, jangan takut untuk berbuat salah, karena kesalahan adalah pembelajaran. Benar. Karena dari kesalahan kita bisa memperbaiki lagi ya gitu. Om. Nah kalau Om sendiri untuk latihan nih, Om awal-awal latihannya tuh kayak gimana aja sih Om? Aku tuh buah dari banyak nanya. Aku tuh jadi orang, dulu kan aku nggak bisa ngetik satu berita 4 jam, bayangin ya. Padahal kalau jadi reporter harus ngetik itu kayak 10 menit lah, 15 menit paling lama gitu ya. Karena harus mikirnya cepet, karena berita kan kejar tayang. Iya benar. Terus aku karena 4 jam waktu itu diomel-omelin, terus habis itu aku lihat tuh, kayaknya Mbak itu jago nulis dah, cepet banget ya. Terus aku udah deketin kayak, ngopi Mbak,
ngopi, terus aku nanya-nanyain, gimana sih tipsnya supaya nulisnya cepet gitu. Terus dia ngasih gitu. Ngasih, terus boleh nggak Mbak, next kalau aku nulis, Mbak lihat dulu, oke nggak, kurang apa. Nah dari buah itu loh, learning by doing aja. Jadi aku selalu kayak mau nanya, nah tulisan udah bisa nih, sekarang cepet. Aman Mike, udah aman. Terus aku ngeliat, udah jarang direvisi, berarti tulisan aman. Live report juga gitu. Aduh, aku masih kok itu kok lancar banget ya ngomong 5 menit. Aku deketin, makan siang yuk gitu. Gimana sih tipsnya gitu? Aku tuh buah dari bayangnya. Maka aku tadi di awal bilang ke Poppers, aku tuh orang yang suka apa ya? Aku tuh buah dari senior-senior yang nggak pelit ilmu gitu aja sih. Makanya aku seneng juga kalau diundang berbagi ke kampus, ke teman-teman. Karena menurut aku ya kita semakin kita bisa, ya semakin kita harus berbagi lah. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kita udah bisa, apalagi kita datang-datang ke kampus-kampus, kita ngajarin ilmu yang kita bisa juga ya. Karena ini semuanya kan ilmunya. Iya benar. Dari senior aku terima, aku juga bagiin kepada adik-adik juga. Selain itu juga ngebagiin ilmu juga kan biar jadi kayak kita ngelatih diri kita lagi ya Om. Betul. Oke Poppers, nah Om Michael terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat kita. Sama-sama Bindi. Udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan tentang seputar jurnalistik buat Poppers juga. Oke, Om, kalau misalnya Poppers ada yang pengen nanya nih tentang seputar dunia jurnalistik, bisa hubungin Om kemana? Boleh dong, lewat Instagram aja @MR, Chandranya pakai TJANDRA ya, Mr. Chandra gitu, atau bisa lewat TikTok juga sama. Kalau TikTok tuh Michael Chandra Real. Lalu kalau mau lewat email monggo michaelchandra17@gmail.com. Bebas, pokoknya sebisa mungkin akan dibalas. Oke Poppers, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube-nya poppers.id, dan jangan lupa juga di-share dan di-like, oke? Yeay, harus dong. Oke, kita jumpa lagi dong. Kita jumpa lagi di next video. Dadah semuanya. Bye-bye.